salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, Saswa Hita. Nah, kita ini akan berbincang-bincang nih mengenai ekofeminisme yang kami dapat dari forum belajar, yaitu Ruang Baca Puan Sekolah Literasi. Nah, dari dua bacaan atau dua uh, menjadi referensi kami membahas ini, yaitu gimana sih pandangan mengenai ekofeminisme, karena ekofeminisme ini awalnya merupakan gerakan yang berasal dari perempuan dan meliputi dari berbagai profesi untuk menuntut keadilan. Keadilan ini berbentuk sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang mana mereka ingin kedudukan mereka sebagai perempuan bisa sama rata dengan kaum laki-laki. Nah, menurut teman-teman nih, kalau teman-teman lihat ekofeminisme itu tuh sesuatu benda asing atau yang sebenarnya bagaimana sih kalian tuh melihat ekofeminisme itu sendiri di kehidupan atau di lingkungan teman-teman sendiri gitu? Mungkin aku coba jawab ya, mungkin sebelum Kak Putri. Kalau aku sendiri, aku adalah orang yang perempuan yang hidup di lingkungan urban di kota besar, sama sekali nggak dekat dengan lingkungan itu sendiri. Jadi sebenarnya ketika perjuangan akan lingkungannya itu nggak aku dapatkan langsung dari pengalamanku itu sendiri, tapi tapi dari hal-hal kecil yang aku pelajari dengan ibuku sendiri yang dia juga adalah seorang perempuan, tapi dia lebih memperhatikan aspek-aspek lingkungan itu. Dia lebih merawat tanaman, lebih memikirkan sesuatu yang jangka kedepannya lebih jauh, kayak gitu. Karena mungkin karena hidup kota besar, aku tidak mendapatkan pengalaman melihat bagaimana sih hutan itu dihabisi, atau bagaimana tambang itu dikeruk habis sampai menyisakan kerusakan ekologi. Tapi yang aku pelajari adalah dari hal-hal kecil tersebut, terus kemudian akhirnya dari baca-baca itu, karena aku sendiri berangkatnya memang dari feminisme, ya bukan dari sisi ekologi itu sendiri, kayak gitu sih Kak Meta. Mungkin ke Putri gimana nih? Aku juga ingin tahu sih sama pandangan Kak Putri, karena Kak Putri kan orang Bali, dan pasti gimana sih cara perempuan Bali melihat lingkungannya itu? Ya, kalau permasalahan kayak gitu pasti ada banyak banget ya. Kalau aku mungkin mau ngebahas ke lifestyle dulu nih. Kayak kita pasti sering kan seumur-umur kita gitu, sebagai orang kota gitu, dan wanita yang mungkin bisa jadi kita bakalan jadi wanita karir gitu. Waktu kita diambil gitu. Tapi kita juga mungkin punya keinginan mempunyai anak. Nah, contohnya itu kayak masalah penggunaan popok bayi gitu kan. Kayak tanpa kita sadari, karena kita lebih mau hidup yang lebih efisien, kita menyampingkan isu lingkungan itu kita tahu itu salah gitu, tapi kita tetap aja ngelakuin hal itu, dan itu sudah menjadi lifestyle kita gitu loh Mbak. Iya nggak sih? Iya benar banget. Terus kalau punya ibu mirip kayak Mbak Ayam. Jadi ibuku tuh karena dia suka kerja di ranah domestik, ngurusin dapur, jadi masalah isu sampah itu harus segera diatasin kan. Nah, yang ngatasin itu kenapa harus ibuku aja gitu. Kalau ini Nita, aku setuju sama kayak sama si Putri dan si Ayom. Ini Nit, aku juga penasaran, kan kamu kan basicnya tuh dari ilmu kepemerintahan ya. Ini sebenarnya ekofeminisme itu sudah masuk nggak sih di pemerintah tuh sejauh mana untuk regulasinya, ya misalnya memikirkan antara hubungan perempuan dan lingkungan tuh ada nggak sih sebenarnya? Kalau menurut Nita? Kalau menurut saya sendiri sih Kak, pasti ada banget sih peran perempuan. Cuma ya mungkin sekarang kita lihat juga dari beberapa aspek pemerintahan kan, itu memang masih banyak didominasi oleh kaum pria. Mungkin kita bisa melakukan pergerakannya melalui hal-hal kecil. Contoh saja seperti
pengambilan kebijakan. Nah, biasanya kan di dalam kebijakan itu ada beberapa suara yang diambil untuk membuat suatu kebijakan. Karena tujuan kebijakan itu kan untuk mengcover atau menanggulangi masalah yang dapat diselesaikan dan mempunyai tujuan yang untuk dicapai. Nah, mungkin saja pengalaman saya waktu itu saya pernahlah, karena saya dulu dari background ilmu pemerintahan, saya dulu ada pengalaman penelitian. Penelitiannya itu di kecamatan. Nah, di penelitian di kecamatan itu saya membandingkan bagaimana intensitas kinerja antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini juga bisa sih menurut saya berhubungan dengan ekofeminisme, tapi dari sudut pandang saya. Nah, gimana sih kinerjanya antara laki-laki dan perempuan, apa bisa balance? Nah, dari hasil penemuan saya, perempuan juga bisa sama rata pekerjaannya, bisa bekerja tepat waktu, bisa membagikan waktunya untuk keluarga, untuk suaminya, untuk anaknya. Nah, itu dari aspek penelitian yang pernah saya dapatkan. Kemudian mungkin dari lingkungan saya ya, karena saya juga, jujur saya juga anak rumahan dan ibu saya ibu rumah tangga. Dan kebetulan bapak saya memang kerja di tambang. Saya juga sering berbincang-bincang mengenai ramah lingkungan, karena memang beliau pernah ada ikut lah di dalam situ. Kan di dalam perusahaan itu juga saya lihat, kebetulan saya itu daerah yang juga dipenuhi oleh pertambangan. Nah, di lubang tambang antara jarak masyarakat desa, di tempat saya desa Batu Kajang, dengan lingkungan yang ada mempunyai sektor pertambangan itu ya lumayan jauh lah jaraknya. Cuma ketika dari daerah lain melihat fenomena ataupun pemandangan dari atas di tempat saya seperti gunung, itu bisa dilihat bahwa tumbuh-tumbuhan ataupun pepohonan itu udah mulai menipis, Kak. Nah, jadi kadang saya juga agak sedih kan, karena beberapa pengerokan itu wilayah saya menjadi ya panas, kemudian berdebu, dan ya mobil-mobil besar yang ibaratnya mereka tidak mempunyai lahan perjalanan untuk membawa tambang itu lewat. Jadi ya beberapa jalanan kayak infrastruktur juga mengalami kerusakan. Walaupun mereka memang punya program seperti penanaman 1.000 pohon, kemudian reklamasi, tapi kan kita tahu bahwa seperti reklamasi ataupun penanaman pohon itu jangkanya tidak singkat, tapi ya lumayan lama gitu, Kak. Ya, itu sih yang saya dapatkan dari tempat saya sendiri. Aku jadi ingat yang di buku buku rujukan yang dikasih ke kita ya, yang ekofeminisme dari Maria Mies dan Vandana Shiva. Ya di situ ada jelasin loh, tantangan dalam gerakan ekofeminisme itu adalah perempuan kelas menengah atau perempuan yang tinggal di perkotaan, karena mereka tuh tidak bersentuhan langsung dengan lingkungan. Tapi sudah apa yang teman-teman yang sudah lakukan, kayak contohnya Putri tadi dengan membuang popok aja itu sudah aware. Menurutku itu juga sudah salah satu ekofeminisme ya. Kita tidak berbicara lagi tentang hutan, tapi bagaimana kita juga berbicara terkait bagaimana pengelolaan sampah kayak gitu. Itu sih dari tantangan yang dari aku jadi ingat dari ekofeminisme. Tapi bagaimana teman-teman? Mungkin kalau dari aku sih Kak, nih kan karena aku latar belakangnya dari filsafat, mungkin tadi Kak Nita udah jelasin nih gimana sih kalau kebijakan itu diambil. Nah, sementara kalau misalnya dari aku yang filsafat nih, memandang apa ya ekofeminisme, memandang lingkungan itu seperti apa, kita akhirnya mulai mempertanyakan nih, kita memikirkan lagi, kita bagaimana sih memperlakukan alam itu yang bukan manusia. Kan selama ini kita eksploitasi terhadap alam, kerusakan lingkungan itu kan karena kita mengaruh untuk kepentingan manusia aja. Nah, kita kayak mempertanyakan sebenarnya kita itu punya tanggung jawab moral nggak sih kalau ke yang bukan manusia, kita perlu nggak sih memikirkan gimana keputusannya. Kita akhirnya banyak banget nih perdebatan kayak sebenarnya kita harusnya punya nih tanggung jawab kepada yang non manusia, kepada alam ini tentunya, karena kita mulai melihat bahwa alam itu sebenarnya setara dengan kita, bukan kayak karena selama ini menganggap kayak dirinya itu di luar alam itu sendiri, di luar lingkungan itu, dan mereka memperlakukannya seperti objek.
dan hal-hal itu mulai dipertanyakan kembali untuk apa melestarikan alam ke depannya kayak gitu sih Kak. Iya bener, karena kita tinggal tuh nggak cuman kita sendiri aja, tapi situ ada binatang, hewan-hewan yang hidup, ada tumbuhan-tumbuhan yang hidup yang sebenarnya harus kita jaga juga. Dan di planet bumi ini bukan kita aja yang tinggal, banyak elemen dan unsur kayak gitu. Apa sih poin terpenting mempelajari ekofeminisme? Dari Kameta dulu deh mungkin. Oke, poin penting dari ekofeminisme tadi yang seperti aku bilang ya, yang dibahas juga sama Ayom bahwa kita tuh hidup nggak cuma diri kita sendiri aja kayak gitu, atau nggak cuma manusia aja, atau nggak cuma ada laki-lakinya aja kayak gitu. Tapi di dalam bumi itu kita ada unsur banyak, ada tumbuhan, ada hewan, ada perempuan, ada apalagi, ada pokoknya banyak hal kayak gitu. Jadi kalau kita hanya membatasi bahwa ekofeminisme itu berbicara gerakan perempuan dan lingkungan, aku pikir juga kurang terlalu tepat ya, karena feminisme tidak berbicara laki-laki dan perempuan, tapi ini berbicara dengan gerakan bagaimana perempuan dan laki-laki bisa bersama-sama untuk menjaga lingkungan dan supaya lebih seimbang kayak gitu. Jadi ini aku juga mau kayak seperti kayak garis bawah bahwa ekofeminisme itu bukan gerakan melawan laki-laki. Jadi karena ketidakadilan dari lingkungan terhadap dan perempuan, terus tiba-tiba kita mau melawan laki-laki, itu tidak sama sekali kayak gitu. Karena aku sering sekali menemui gunjingan-gunjingan kalau misalnya kita di desa-desa ya, bahwa feminisme itu konotasinya antara kita lawan laki-laki dan perempuan, itu enggak banget. Jadi aku mau bilang bersama-sama bahwa ekofeminisme itu adalah gerakan yang bersama-sama mau baik laki-laki, mau perempuan atau siapapun, ketika ada ketidakadilan akibat kerusakan lingkungan, maka di situ bersama-sama kita untuk menjaga lingkungan. Dan kita juga harus melihat siapa sih aktor yang merusak lingkungan itu sih yang paling penting begitu. Iya benar. Aku setuju banget kalau belajar ekofeminisme itu sebenarnya kita sadar kalau keseragaman itu nggak baik kan. Jadi aku pikir kita perlu lebih, kita bersama-sama, itu tugas kita bersama buat lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Aku punya satu pertanyaan deh buat kalian. Kira-kira relevan nggak sih ekofeminisme itu di masa sekarang? Contohnya nih, kerasa banget kalau kayak aku pencinta alam gitu. Kalau masuk ke hutan, terus balik lagi ke kota tuh aku ngerasa sedih gitu. Aku penikmat alam tapi nggak bisa buat apa-apa gitu. Terus kalian gimana? Kalian punya tanggapan nggak tentang relevan nggak sih? Aku justru mikir ini adalah saat yang tepat banget buat memperkenalkan ekofeminisme itu ke orang-orang. Meskipun ya ekofeminisme itu secara istilah mungkin orang-orang belum pada tahu, tapi secara praktik perempuan-perempuan di berbagai wilayah di Indonesia itu udah mempraktikannya gitu untuk membela lingkungannya, untuk mempertahankan aspek jangka panjangnya. Jadi kalau relevankah, aku pikir sangat relevan sih, apalagi kan di khususnya itu kayak hutan itu banyak kan yang banyak kan akhirnya alam-alam yang dirusak, dan itu adalah akibat dari keserakan manusia itu sendiri untuk ya mengembangkan industrinya, untuk memperuntungkan diri sendiri. Dan itu relevan banget sih karena kalau kita lihat ya dari industri itu sendiri, aku kira dari alam sama perempuan ini punya kesamaan gitu kalau ekonomi, karena sama-sama dirugikan gitu, sama-sama ditindas gitu, karena perempuan sendiri dia tuh dianggap kayak apa ya, nggak punya nilai ekonomi, karena karena kalau misalnya kita lihat di industri, banyak sih mungkin perempuan yang dia tuh akan sulit naik jabatan, karena kalau misal dibandingkan dengan laki-laki itu lebih menguntungkan ke perusahaan, karena dia itu nggak akan nantinya cuti hamil, cuti menstruasi, dia merasa diuntungkan itu. Dan dari lingkungan sendiri dia itu juga ditindas karena dikeruk habis gitu,
tidak dipertimbangkan aspek jangka panjangnya oleh industri-industri itu juga kayak gitu sih. Maka aku merasa sangat relevan banget karena baik perempuan dan alam sama-sama mereka tuh dirugikan gitu dari keserakahan industri itu sendiri. Kalau di lapangan itu tentunya pasti itu sangat relevan ya. Tapi justru dari pertanyaan yang menarik si Putri ini itu jadi menggelitik di otakku. Aku justru ingin bertanya pada teman-teman, oke, kalau yang pecinta alam mereka pasti tahu ya karena mereka bersentuhan langsung dengan alam kayak gitu. Nah, yang menggelitikku, apakah relevan ekofeminisme ini diterapkan bagi perempuan-perempuan atau perempuan urban di perkotaan yang tidak bersentuhan langsung? Mengingatkan teman-teman urban tuh kan contohnya kayak apa ya? Urban kan misalnya suka shopping, apakah mereka bukan shopping terus. Jadi wanita-wanita urban ini kan suka misalnya bisa berbelanja di mall, akses hedon ya kayak ya begitulah. Nah, apakah itu sangat relevan bagi teman-teman? Bagaimana teman-teman menyikapi untuk teman-teman yang ada di perkotaan? Kalau di pedesaan kayak aku pasti sangat relevan banget nih kayak gitu. Kalau saya sih Kak, kalau pengalaman pribadi ya kayak saya juga kayak tinggal di desa Kak. Mungkin tapi untuk kayak berurusan dengan alam mungkin agak jarang karena kan ya walaupun orang Kalimantan jarang-jarang juga main ke lengkungan atau lagi kayak pencinta alam gitu. Seperti yang mungkin kayak wanita perkotaan, mungkin saya sempatlah mengalami untuk menggelitik diri saya sendiri sih. Ya saya juga termasuk tahun sebelumnya saya itu termasuk orang hedon yang suka membelanjakan barang, hal-hal yang nggak penting yang menurut saya itu kayaknya aku belum punya barang ini deh atau enggak, kayaknya lucu deh kalau aku punya. Nah jadi kayak sebenarnya itu kayak pemborosan juga Kak, pemborosan hal yang nggak penting jadi kita beli. Dan ya menurut saya juga gimana sih caranya kita juga perempuan itu bisa minimalisir kehedonan diri kita sendiri itu juga kayaknya kita perlu belajar lagi gitu loh. True. Ya benar nggak? Itu sih. Gimana sih tanggapan kalian juga? Tapi kalau menurutku sih kalau kita berbicara tentang suka berbelanja atau hedon, itu kan sifat atau apa sih untuk memenuhi keinginan kita ya. Tapi pernahkah teman-teman perempuan urban tuh berpikir bahwa misalnya siapa sih yang bikin ini, yang bikin pakaian ini, brand apa nih, dari merek apa, terus bagaimana sih mereka bisa menghasilkan, apakah jangan-jangan mereka memperbudak para buruh-buruh perempuan atau bisa mengeruk dari hasil lingkungan yang ada di desa-desa. Pernah nggak teman-teman berpikir seperti itu, kayak gitu? Wow, iya benar. Aku pernah nonton YouTube. Jadi dia The Story of Single Stuff. Kalian Ya, pasti udah nonton juga kan? Udah. Nah, dia tuh mikir, di sana dia mikir, oh jadi dia tuh belanja ke supermarket, beli radio, tapi harganya murah banget. Dia butuh radio itu, dia ambil, tapi dia nggak jadi beli karena dia mikir harga $4 untuk sebuah radio itu, emang iya bisa semurah itu gitu. Jadi di situ dia mikir ulang gitu. Dan mungkin kita juga harus udah mulai buat mikir kritis kayak dia, tapi juga mikir-mikir kira-kira dengan harga segitu emang iya harganya semurah itu. Kalau aku kan sukanya makeup ya, suka khususnya makeup atau kayak cleanser atau apapun lah tuh berjenis seperti itu. Dulu aku orangnya tipenya nggak mikir harganya itu bisa sampai 500, 700 harga satu produk nih mahal. Aku pikir tuh kayak itu kualitas baik, tapi setelah aku terjun melihat kayak bagaimana buruh perempuan di perkebunan kelapa sawit, aku tuh mikir kalau aku terlalu banyak membelanjakan uangku, ini dari hasil ini, dan itu tuh perempuan itu sangat susah. Bagaimana mereka mengambil buah sawit itu, terus mereka memanen atau menyebarkan pupuk dengan upah yang sangat rendah. Terus aku dengan gampangnya membeli dan mendukung produk dari perusahaan yang mengeksploitasi perempuan kayak gitu. Itu tuh jadi kayak terpukul, dan film disebut Putri itu juga memukul aku banget. Dan dari situ tuh kayak sekarang tuh lebih, aku tidak bilang aku memutuskan, aku tidak menggunakan hal apapun yang mengandung kelapa sawit, tidak, tapi aku lebih baik mengurangi mengurangi untuk penggunaannya kayak gitu. Nah, itu sih yang aku tuh pengen ngeliat sih dari teman-teman yang di perkotaan ya, kayak teman-teman yang di Yogyakarta kayak gitu, terus yang sini tadi Malang kayak gitu. Ya, nah ini menarik sih Kak, karena ya kan sebagian karena aku tumbuh di kota besar, akhirnya aku kurang memahami gimana lingkungan itu yang kalau kita di daerah kita mungkin berhadapan langsung gitu, melihat gimana kerusakan alam itu langsung jadi
Sementara aku sendiri ini mungkin aku juga baru menyadari akhir-akhir ini bahwa akhirnya mulai menilik lagi apa hal-hal yang aku pakai itu sendiri itu asalnya dari mana, dari Meta lagi, bahkan dari skincare pun itu banyak bahan-bahannya yang diambil itu justru merusak lingkungan gitu, dengan tujuan istilah apa ya, mempercantik diri gitu, dan itu kan sama sekali nggak sepadan gitu, hal yang dibayarkan untuk merusak lingkungan dan untuk mempercantik diri, padahal kan bisa kita mengembangkan hal-hal yang lebih alternatif lainnya untuk dijadikan bahan dari skincare itu sendiri. Kalau saya sendiri sih Kak, ya gimana cara kita minimalisir aja sih, kayak mungkin juga ya sebenarnya kita pengen sih yang alami gitu kan, dari bahan-bahan yang alami yang bisa kita buat sendiri, tapi karena ada yang sudah fleksibel yang udah jadi, mungkin ya kita tergiur juga untuk beli barang itu. Iya, mungkin ini juga, ini Kak, aku jadi keingat sesuatu sih. Kenapa akhirnya kita nggak bisa memilih bahan-bahan yang lebih eco-friendly, yang lebih ramah pada lingkungan, karena kita itu disediakan produk di pasar itu ya udah adanya yang dengan aspek perusak lingkungan dan harga yang lebih terjangkau pastinya, dan problemnya juga dari barang-barang alternatif yang ramah lingkungan ini kadang-kadang mereka tuh harganya justru jauh lebih mahal, aksesnya tidak ada, jadi kan kita yang di produk yang merusak lingkungan itu kan nggak punya pilihan aja gitu untuk bisa menit terus untuk ada gitu. Jadi sangat relevan banget ya, ekofeminisme itu ya eratannya adalah hubungan ekologi dan perempuan. Tapi bagaimana misalnya lingkungan rusak itu menimbulkan ketidakadilan pada perempuan. Terus kenapa sih lingkungan rusak? Karena adanya misalnya pertumbuhan perusahaan pertumbuhan perusahaan sawit yang sangat besar-besaran, yang sangat masif kan. Dan terus perusahaan sawit ini gunanya apa? Untuk produk-produk yang kita pakai. Sebenarnya kita tuh secara tidak langsung itu ikut andil dalam bukan mendiskriminasi sih, lebih tepatnya tuh tidak secara tidak langsung kita tuh mengeksploitasi perempuan yang ada di akar rumput, khususnya yang ada di pedesaan, karena lahan mereka itu diambil untuk memproduksikan produk yang kita gunakan selama ini. Benar nggak sih menurut teman-teman? Benar sekali. Iya kan, kayak gitu. Itu tuh aku habis baca buku ekofeminisme tuh justru aku lebih kayak lebih aware lagi nih kayak gitu, lebih menyadari bahwa ekofeminisme itu bukan sekadar gerakan, tapi itu juga suatu refleksi hidup kita, bagaimana kita juga bisa menerapkan di kehidupan kita sehari-hari kayak gitu. Jadi kesimpulan yang aku dapat dari belajar ekofeminisme ini, aku menyadari ketidakadilan, tetapi aku berani buat memilih gitu loh Mbak. Dari memilih untuk lebih bertanggung jawab dengan pilihanku, terutama produk yang akan aku pakai. Apakah ini peduli terhadap lingkungan? Apakah aku perlu menggunakan ini? Maksudnya lebih perhitungan tentang itu gitu, yang sebelumnya mungkin aku nggak pernah mikir tentang itu. Aku jadi sekarang itu lebih mikir baju apa yang harus aku pakai, apakah aku mau beli lagi dan ngikutin fast fashion atau aku beralih ke baju second hand yang masih bagus dan harganya terjamin dan aku bisa irit uang juga tentang makanan yang aku pilih. Apakah aku ingin memilih makanan yang lebih sehat dan lebih murah tentunya karena itu lokal, dan itu contohnya tuh kayak buah sayur itu kan murah daripada kita ngikutin keinginan kita makan karena gaya hidup, misalnya diajakin temen gitu, mungkin aku lebih mindfulness dalam memilih. Jadi pesannya itu mungkin kita harus lebih mindfulness terhadap diri kita sendiri untuk keberlangsungan bersama. Mungkin kalau dari aku sendiri akhirnya melakukan pembacaan terhadap ekofeminisme, terus semacam kesadaran yang terbentuk yang akhirnya aku pertanyakan ulang kepada diriku sendiri. Akhirnya ternyata pembangunan yang ada modernitas kota ini itu yang merugi, sama-sama mereka tuh merugikan
merugikan lingkungan gitu, bahwa perempuan dan lingkungan itu punya apa ya, koneksi yang karena sama-sama ditindas oleh pembangunan yang ada. Mungkin kalau dari hal kecil bagaimana ya, kira kita menurutku kesadaran itu penting sih untuk memahami bahwa perempuan bersama lingkungan itu punya koneksi yang kuat. Mereka sama-sama ditindas akibat pembangunan, dan itu jadi refleksi yang penting, gimana sih kita mengagung-agungkan peradaban yang lebih maju, tapi sementara itu tuh merugikan dua aspek itu gitu. Dan itu kan menjadi apa ya, penyadaran bahwa selama ini kita hidup itu kita sangat apa ini antroposentrisme sekali gitu, kayak kita hanya mempertimbangkan aspek manusia aja, tapi kita nggak mempertimbangkan aspek manusia gitu. Kita melihat lingkungan sebagai objek, sama dengan perempuan itu sebagai objek gitu, ketika mereka ditindas di membangun sendiri. Dan ketika menyoal hal-hal yang apa ya sih yang bisa kita lakukan, yaitu benar mempertanyakan lagi barang-barang yang kita dapat ini semua itu dari mana, apakah prosesnya menindas perempuan, apakah prosesnya merusak alam, dan bagaimana kita bisa mencari alternatif di luar yang merugikan tersebut. Gimana bisa menghargai kerja-kerja buruh-buruh perempuan yang di akar rumput gitu. Jadi semacam kesadaran, refleksi, punya pengetahuan bahwa akhirnya bahwa pembangunan yang kita sebut sebagai kemajuan itu justru merugikan banyak aspek. Jadi kita bisa tanya lagi, pembangunan ini sebenarnya baik atau enggak sih? Bagaimana siapa yang sebenarnya kita mau untungkan dari ini semua? Kita tuh bisa tanya lagi soal itu. Oke, mungkin dari apa yang saya pelajarin dari ekofeminisme ini bisa membuka wawasan kita lebih luas bahwa kita mempelajari ini sebenarnya bukan hanya untuk perempuan, tetapi kaum laki-laki juga wajib. Menurut saya wajib banget sih mempelajari ekofeminisme, apalagi dari aspek pemerintah sendiri, bahwa mungkin kayak isu-isu gender seperti ini kan, dia masuk kategori gender gini, hanya beberapa laki-laki yang paham maksud dari makna dari ekofeminisme itu sendiri. Jadi ya menurut saya sendiri ya kita sama-sama saling mengedukasi seperti apa sih ekofeminisme itu bentuknya, kemudian gerakan-gerakannya itu ya tadi yang bilang Kak Meta, nggak hanya dari perempuan sih, laki-laki juga bisa sebenarnya saling membaur, cuma ya mungkin ada beberapa pandangan miring lah mengenai bagaimana orang mempelajari feminis itu sendiri. Kemudian mungkin bisa kita sambungkan antara eko dan perempuan tadi, lingkungan dan perempuan ya. Kita juga untuk saya pribadi ataupun untuk teman-teman dan untuk pendengar, kita bisa sama-sama belajar lebih bijak, menjaga lingkungan, kemudian membelanjakan yang memang hal-hal itu dipentingkan, dan lihat bagaimana dampak-dampak dengan keborosan ataupun tidak bisanya kita minimalisir barang yang ibaratnya itu dampaknya nanti merusak lingkungan seperti itu. Dan ya ibaratnya kita sama-sama saling menjaga, melestarikan, kemudian ya seperti itulah ya. Mungkin pesan yang saya untuk dari topik ini juga yuk sama-sama kita bisa menjaga lingkungan, bukan hanya dari perempuan, laki-laki juga perlu mempelajarinya. Dan kita ya sebagai perempuan juga harus lebih lebih bisa sama-sama bisa membangun lah, bukan hanya dari laki-laki tapi perempuan juga bisa. Aku menambahkan dari teman-teman karena aku pikir itu sudah banyak lengkap. Setelah aku membaca ekofeminisme, aku jadi sadar bahwa sebenarnya perempuan itu sangat luar biasa. Kenapa? Ekofeminisme itu adalah suatu solidaritas gerakan perempuan dari berbagai dunia dibangun, dan
dan menariknya tuh dari latar belakang yang berbeda, terus kita tuh punya visi yang sama. Jadi aku pikir perempuan ini nih sangat luar biasa karena adanya ekofeminisme kita bisa bersama-sama bergerak dan memperjuangkan hak-hak perempuan atas ketidakadilan lingkungan. Itu sih yang refleksi yang aku dapatkan. Dan terus juga hal apa yang bisa aku lakukan untuk aku misalnya untuk aku aplikasikan ke kehidupanku sehari-hari adalah salah satu contohnya dengan kita malam ini adalah podcast, dengan apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan, materi apa yang mau kita sampaikan untuk orang-orang di luar, ini bisa apa ya? Bisa bersama-sama orang luar tuh juga belajar gitu. Apa sih ekofeminisme, bagaimana ekofeminisme seperti itu. Dan ini bukan jadi barang asing atau benda asing. Itu kalau pesanku sendiri adalah nggak terlalu banyak sih ya. Karena teman-teman sudah beri pesan banyak banget tadi. Pesanku adalah selalu bahagia dan selalu menjaga lingkungan. Itu aja. Salam adil lestari. Iya. Berbincang-bincangnya menarik sekali ya, membicarakan masalah ekofeminisme. Menarik banget, apalagi yang kita awalnya awam kayak saya atau mungkin teman-teman juga yang baru mendengar kata-kata ekofeminisme tuh apaan sih sebenarnya itu. Jadi dengan adanya diskusi kita melalui podcast ini jadi ya semakin menarik, semakin bisa menambah edukasi kita, menambah wawasan, kemudian mungkin nanti bisa memberikan manfaat bagi orang-orang yang mendengar celoteh kita. Ya. Oke, sekian untuk podcast ini dan terima kasih.